Gelombang dukungan luar biasa dari benua Eropa kini resmi mendarat. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat melawan Mozambik. Namun, atmosfer yang tercipta justru terasa jauh melampaui laga persahabatan biasa. Ribuan supporter dari berbagai belahan dunia, khususnya Eropa, mulai memadati tanah air. Perhatian penggila sepak bola dunia kini tertuju pada skuad Garuda, tempat di mana para pemain diaspora merah putih meniti karir mapan mereka. Laga FIFA Matchday Juni 2026 ini bukan lagi sekedar pertandingan di atas kertas, melainkan panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia telah menjelma menjadi magnet baru di kancah internasional. Dukungan luar biasa ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Indonesia di bawah manajemen modern telah mengalami transformasi besar yang sangat masif. Kehadiran para talenta diaspora yang berkompetisi di liga-liga elit Eropa secara signifikan mendongkrak reputasi sepak bola tanah air. Kini, bukan hanya masyarakat di dalam negeri yang tegang menanti setiap peluit kick-off. Komunitas sepak bola di Belanda, Belgia, hingga negara-negara Eropa Barat lainnya mulai menaruh rasa hormat dan perhatian khusus terhadap kiprah merah putih. Nama-nama seperti Ragnar Oratamanggun dan Sandy Walsh bertindak bagai jembatan hidup yang menghubungkan kultur sepak bola modern Eropa dengan fanatisme luar biasa publik Indonesia. Mereka tampil konsisten di liga kompetitif dan membawa marwah nama Indonesia ke panggung dunia, memaksa media-media internasional untuk terus menyoroti perkembangan kita. Jika kita berbicara mengenai epicentrum dukungan dari tanah Eropa, maka Belanda jelas berada di garis paling depan. Hubungan emosional dan sejarah panjang antara kedua negara telah melahirkan keterikatan sepak bola yang sangat unik. Belanda menjadi tanah kelahiran bagi banyak pemain keturunan berbakat yang kini bangga mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Setiap kali timnas Indonesia berlaga, jagat media sosial langsung dibanjiri oleh gelombang komentar, analisis, dan doa dari warga diaspora yang bermukim di Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, hingga Utrecht. Fenomena ini sebenarnya sudah dirintis sejak generasi terdahulu, seperti di era Rafael Maitimo dan kawan-kawan. Namun, di generasi baru saat ini, hubungan tersebut bertransformasi menjadi kekuatan yang jauh lebih solid, profesional, dan terorganisir. Dukungan mereka bukan lagi sekedar nostalgia, melainkan komitmen penuh untuk melihat Indonesia sejajar dengan raksasa sepak bola dunia. Namun, fokus kita tidak boleh teralih oleh euforia di luar lapangan. Mozambik bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun namanya mungkin belum sepopuler raksasa Afrika seperti Senegal atau Maroko, tim ini menyimpan potensi kejutan yang sangat mematikan. Timnas Mozambik dikenal luas memiliki karakter permainan khas benua hitam, mengandalkan kecepatan motorik yang luar biasa, ketahanan fisik di atas rata-rata, serta agresivitas tinggi dalam duel satu lawan satu. Gaya bermain yang eksplosif seperti ini kerap kali menjadi momok menakutkan dan ujian taktik tersendiri bagi tim-tim dari Asia. Laga ini akan menjadi parameter sejauh mana kematangan taktik dan mentalitas para pemain Indonesia dalam meredam determinasi tinggi lawan. Lebih dari sekedar memburu poin penuh, laga internasional ini menjadi eksperimen krusial bagi jajaran kepelatihan untuk menguji kedalaman skuad, mengasah variasi strategi, sekaligus mengukur kesiapan mentalitas pemain dalam menghadapi intensitas pertandingan yang sangat tinggi. Beruntung bagi skuad Garuda, karena senjata rahasia terbesar kita selalu setia menunggu di tribun penonton. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali bersiap bertransformasi menjadi lautan merah putih yang sakral. Diakui oleh banyak pengamat internasional, GBK adalah salah satu stadion dengan atmosfer paling mengintimidasi dan menggetarkan di seluruh kawasan Asia. Ketika puluhan ribu supporter menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak dengan gemuruh yang memecah langit, tekanan psikologis yang sangat berat dipastikan akan langsung meruntuhkan mental tim tamu sejak menit pertama. Tiket pertandingan yang dirilis resmi oleh PSSI langsung ludes terjual dalam waktu singkat, membuktikan betapa dahsyatnya dahaga publik akan prestasi sepak bola. Bagi para pemain kita, gemuruh ini bukanlah beban, melainkan suntikan energi magis tambahan yang tidak akan pernah bisa diukur oleh statistik pertandingan manapun. Kunci utama dari kebangkitan timnas Indonesia saat ini adalah indahnya sinergi antara talenta lokal terbaik dengan para pemain diaspora. Keputusan para pemain yang merumput di kompetisi Eropa untuk pulang dan membela tanah leluhur mereka tidak hanya menaikkan level permainan tim secara teknis, tetapi juga memperluas exposure global Indonesia. Ketika seorang pemain Indonesia tampil gemilang di Liga Belanda atau Belgia, secara otomatis basis pendukung klub tersebut ikut menaruh perhatian dan rasa penasaran pada perkembangan timnas Indonesia. Fenomena saling menguntungkan ini membuat nama Indonesia kini rutin diperbincangkan dalam forum-forum sepak bola Eropa. Banyak analis asing bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan akselerasi exposure dan perkembangan sepak bola paling pesat dalam dekade ini. Momentum emas di FIFA Matchday ini harus dijaga ketat demi terus mendongkrak posisi kita di peringkat dunia. Kini, genderang perang telah ditabuh. Optimisme supporter di seluruh pelosok negeri hingga diaspora di Eropa tengah berada di titik tertinggi. Tugas berat kini berada di pundak 11 pemain di lapangan untuk menjawab kepercayaan dan pengorbanan tersebut dengan performa yang Spartan dan membanggakan. Apakah Garuda akan kembali terbang tinggi dan menjinakkan kekuatan Afrika, ataukah Mozambik yang mampu mencuri panggung di GBK?
Satu hal yang pasti, saat Indonesia bertanding, kita semua melebur dalam satu warna, satu suara, dan satu harapan besar. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Bagaimana prediksi skor kalian untuk pertandingan kali ini? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terkini seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga. Menghadapi tim dengan karakter ledakan fisik seperti Mozambik, tim pelatih Indonesia tentu tidak bisa berjudi dengan strategi yang monoton. Kecepatan dan duel satu lawan satu yang menjadi andalan tim tamu, menuntut disiplin posisi yang sangat ketat dari lini pertahanan kita. Pengamat sepak bola memprediksi bahwa skuad Garuda akan menerapkan skema high pressing, namun dengan kerapatan antar lini yang sangat rapat untuk memutus aliran bola mati mereka. Latihan intensif yang digelar beberapa hari terakhir di Jakarta, memperlihatkan fokus yang sangat besar pada menu transisi cepat. Ketika kehilangan bola, para pemain diminta untuk langsung menutup ruang gerak pemain sayap Mozambik yang terkenal eksplosif. Kekuatan fisik para pemain diaspora kita yang terbiasa berbenturan di kompetisi Eropa akan menjadi komoditas berharga dalam memenangkan duel-duel udara maupun perebutan bola bawah di area krusial. Pertandingan FIFA Matchday ini juga menjadi panggung pembuktian bagi para pemain yang selama ini kerap menghuni bangku cadangan atau mereka yang baru saja mendapat panggilan kembali ke skuad utama. Jajaran kepelatihan menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi siapapun di dalam tim saat ini. Persaingan sehat yang tercipta berkat gelombang kedatangan pemain berkualitas dari Eropa membuat setiap sesi latihan berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Melawan Mozambik, rotasi pemain di babak kedua diprediksi akan memegang peranan kunci. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji sejauh mana pemahaman taktik para pemain lapisan yang tidak hanya dihadapkan pada situasi tekanan tinggi. Jika pemain lapis kedua mampu menunjukkan performa yang sama sulitnya dengan skuad utama, maka fondasi timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen resmi internasional berikutnya akan menjadi jauh lebih kokoh dan menakutkan bagi lawan manapun di Asia. Satu hal yang tidak boleh dilewatkan dari fenomena laga ini adalah pertempuran yang sudah dimulai bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, yaitu di jagat media sosial internasional. Sorotan tajam netizen dan media-media olahraga dari Belanda, Belgia, hingga negara Afrika kini saling beradu argumen mengenai perkembangan pesat Indonesia. Akun-akun fanbase klub Eropa tempat pemain diaspora kita bernaung secara aktif memberikan pembaharuan informasi mengenai keterlibatan pemain mereka di laga internasional ini. Dunia luar kini mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa mereka pandang sebelah mata, atau sekedar dijadikan ladang hiburan. Lonjakan exposure internasional ini menciptakan efek domino yang sangat positif bagi industri sepak bola tanah air. Nilai pasar para pemain kita merangkak naik, dan mata para pemandu bakat internasional kini semakin intens memantau bakat-bakat muda yang lahir dari kompetisi domestik kita. Kembali ke atmosfer di dalam stadion. Stadion utama Gelora Bung Karno bukan sekedar tempat pertandingan sepak bola. Ia adalah sebuah teater intimidasi bagi tim tamu. Lebih dari 60.000 pasang mata akan hadir dengan satu detak jantung yang sama. Antusiasme gila dari publik sepak bola nasional yang rela mengantri dan berkorban demi selembar tiket, membuktikan betapa cintanya pada lambang Garuda di dada telah mendarah daging. Bagi para pemain Mozambik, menginjakkan kaki di rumput GBK di bawah tekanan suara gemuruh yang konstan selama 90 menit akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Riuh rendah nyanyian supporter yang tidak pernah berhenti sedetik pun bertindak bagi ombak yang terus-menerus mengikis rasa percaya diri lawan. Disinilah mentalitas juara skuad Garuda diuji, memanfaatkan energi magis tribun penonton untuk menghancurkan setiap jengkal pertahanan Mozambik sejak detik pertama laga dimulai. Kini, momentum emas telah berada tepat di depan mata kita. Sinergi tanpa batas antara talenta lokal Spartan dan pemain diaspora yang berpengalaman di Eropa telah menciptakan sebuah era baru yang paling menjanjikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pertandingan melawan Mozambik ini bukan sekedar urusan menang atau kalah di papan skor, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada dunia bahwa Garuda telah siap untuk terbang jauh lebih tinggi keluar dari zona nyaman Asia Tenggara. Dukungan mengalir tanpa henti dari stadion, dari pelosok Nusantara, hingga komunitas diaspora di belahan bumi Eropa. Di atas lapangan hijau nanti, mari kita tunjukkan bahwa bangsa ini berdiri kokoh, bersatu dalam satu warna merah putih, satu suara yang lantang, dan satu harapan besar yang sama. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Mari kita kawal bersama perjuangan suci ini hingga peluit akhir dibunyikan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Akankah taktik Citu Indonesia mampu meredam ledakan fisik Mozambik? Tulis prediksi skor dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke grup-grup pencinta sepak bola, dan pastikan kalian sudah klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita paling hangat seputar perkembangan skuad Garuda. Terima kasih telah menonton, terus berikan dukungan terbaik kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, merdeka! Satu hal yang harus disadari, begitu peluit babak pertama dibunyikan, GBK akan langsung menjadi saksi bisu dari sebuah pertempuran yang menguras emosi. Ini bukan lagi sekedar pertandingan persahabatan, melainkan adu harga diri yang sangat keras. Mozambik bakal dihabisi? Jawabannya adalah pada bagaimana skuad Garuda memenangkan setiap jengkal benturan fisik di lapangan. Tim tamu yang terkenal dengan gaya bermain tanpa kompromi dipastikan akan langsung menekan dengan agresivitas tinggi sejak menit awal. Namun mereka lupa bahwa lini belakang Indonesia kini dihuni oleh tembok-tembok kokoh yang terbiasa bertarung di kompetisi Eropa. Setiap tackle bersih dan intercept visioner dari lini pertahanan kita tidak hanya memutus momentum serangan, tetapi juga perlahan meruntuhkan psikologis lawan. Tim tamu sudah kena mental, lihat saja bagaimana frustrasinya barisan penyerang mereka ketika ruang geraknya Kiko Jana. Di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, setiap detiknya akan terasa seperti neraka GBK menyerbu isi kepala mereka, memaksa Mozambik melakukan kesalahan demi kesalahan fatal yang siap kita hukum dengan serangan balik yang mematikan.